Ibu dan anak ini bertengkar. Setiap habis bertengkar, anak ini selalu mengadu dan menangis ke si kakek. Nah, si kakek yang duduk ini selalu mengisap rokok kayunya ini. Anak ini menangis tuh di pangkuan si kakek. Dan yang ajaibnya, asap rokok nih kakek bisa berbentuk tangan yang bisa menenangkan di bocil. Suatu hari kakek ini meninggal. Nah, si ibu dan anak ini bertengkar lagi. Bahkan si ibu menampar anak ini guys. Anak ini menangis dan keluar rumah. Karena kakeknya udah meninggal, dia nggak bisa lagi nih nangis di pangkuan si kakek. Jadi anak ini menangis tuh di bangku taman. Nggak lama, asap rokok yang biasa milik si kakek itu muncul. Anak ini senang banget, dia kira kakeknya datang dong. Ternyata itu adalah ibunya. Ibunya ini datang sambil menangis dan menghisap rokok milik si kakek yang dulu. Untuk menenangkan anaknya. Mereka berdua berpelukan dan disaksikan oleh bayangan kakek yang kelihatan bahagia. Pria ini sedang tertidur. Apa yang terjadi dengan organ-organ di dalam tubuh dia? Mari kita lihat. Di sini terlihat jantung tetap berdetak. Paru-paru juga bernapas. Ketika dia tertidur, ternyata otak pun berhenti bekerja dan tidur. Saat bangun di pagi hari, otak pun mulai bekerja. Nah, pria ini adalah perokok. Nah, lihat deh, paru-parunya itu jadi batu-batu gini. Dia makan burger dan makanan-makanan instan yang gak sehat. Bahkan dia itu merokok, dan jadilah dia yang gendut gini. Jantung mulai berhenti berdetak. Semua organ-organ yang ada di dalam tubuh pria ini berteriak ketakutan. Pria ini pun dilarikan ke rumah sakit dan dikejutkan dengan tegangan listrik yang tinggi. Sampai akhirnya jantung pun kembali berdetak dan hidup. Tapi guys, pria ini juga nggak kapok. Dia itu nggak berhenti merokok. Hingga membuat organ-organ di dalam tubuhnya ini menghitam dan terserang bakteri. Sampai akhirnya pria ini masuk rumah sakit lagi. Dia berakhir dengan hidup terbaring tak berdaya. Di mana hidupnya itu mengandalkan selang pernapasan sambil menunggu ajal. Yang papanya merokok, boleh tuh ditegur. Bocil ini menemukan seekor gagak hitam ketika dia menimba air di sumur tua ini. Tapi tiba-tiba burung gagak hitam ini hidup. Dia itu mengepakkan sayapnya sehingga membuat bocil ini kecipratan sama lumpur. Tapi guys, serem banget nih, karena cipratan lumpur, wajah dari bocil ini mulai menghilang. Bahkan dari sumur ini muncul seorang monster yang mengejar anak ini. Ibu dan bapak anak ini langsung menolong anaknya dan membawa dia masuk ke dalam rumah. Si ibu ini membelah monster ini menjadi dua, tapi monsternya ini nggak mati. Bahkan monster ini mengambil anak yang ada di dalam rumah dan menelannya hidup-hidup. Nih monster yang awalnya berbentuk lumpur cair, kini menjadi keras guys. Dia kelihatan senang, lalu dia kembali lagi tuh ke sumurnya. Kasian banget tuh bocil. Di kelas, mahasiswa-mahasiswa ini lagi main-main tuh sama teman-teman sekelasnya. Kecuali wanita yang berjaket ini, dia itu seorang diri dan lagi baca buku. Nggak lama, datang nih satu geng cewek preman. Mereka mengejek dan mulai mengganggu cewek ini. Bahkan teman-teman cowoknya yang di kelas ini juga ikutan mengejek tuh. Nah, cewek ini mengambil buku bacaan milik tuh cewek. Tapi cewek ini hanya diam aja. Bahkan gak sampai di situ aja guys. Mereka ini menumpahkan minuman ke kepala cewek ini. Semua teman-temannya yang ada di kelasnya ini bukannya menolong malah memvideokan dan tertawa senang gitu. Gak lama, cewek ini pun bangkit. Dia langsung menghajar geng cewek-cewek ini guys. Bahkan teman cowok yang ada di kelasnya ini juga dengan gampang dia basmi. Setelah membasmi semua kecoak-kecoak busuk, cewek ini dengan santai kembali lagi ke tempat duduknya dan melanjutkan baca buku. Luar biasa. Makanya jangan suka tuh ngebully teman, oke? Anak-anak ini melihat di HP-nya kalau lagi viral salam dari Binjai kan, yang tonjok-tonjok pohon pisang itu. Nah, bocil-bocil ini langsung tuh mempraktekannya. Anak satu ini yang menonjok pisang dan teman yang lainnya itu memvideokan. Ya, biar ikutan viral. Selesai deh, semua pohon udah ditonjok dan tumbang. Nah, ketika malam hari, muncul nih seorang pocong. Ternyata rumahnya itu adalah di pohon pisang. Semua pohon pisang udah ditonjok sampai tumbang. Jadi pocong ini nggak ada tempat tinggal. Nah, para pocong ini sepakat tuh untuk demo sama warga di sana. Mereka menemui pria ini, tapi pria ini nggak takut tuh sama pocong. Si pocong menceritakan keluh kesahnya sama pria ini. Dan setelah selesai bercerita, pocong ini pergi. Esok hari ketika dua cowok ini lagi berjalan, mereka itu nggak sengaja ngelihat anak-anak yang merusakkan pohon pisang. Langsung deh mereka itu menegur dan memarahi anak-anak ini. Akhirnya setelah menanam pohon pisang yang baru, si pocong udah punya rumah lagi deh. Jangan-jangan ada pocong juga tuh yang tinggal di pohon pisang rumah kalian. Cewek ini mendapat pemberitahuan untuk vaksin di jam 4 sore. Nah, di sebelah rumah nih cewek, ada seorang kakek tuh yang melihat dia dari kejauhan. Bahkan di sampingnya itu ada kucing hitam. Cewek ini buru-buru menutup jendelanya tuh. Gak lama, cewek ini pergi tuh ke rumah sakit untuk vaksinasi. Sesampainya di sana, dokter mulai menyuntik nih cewek. Tapi jarum suntiknya itu malah bengkok.
Dokter ini coba lagi tuh dengan jarum suntik yang baru. Tapi kali ini jarumnya patah. Cewek ini lari keluar dari rumah sakit. Dia itu ketakutan banget dan dalam hati dia juga bertanya kenapa bisa jadi seperti ini. Ternyata guys, di atas tubuh wanita ini ada sesosok kakek-kakek yang mengikutinya. Dan kakek itu adalah kakek yang ada di seberang rumahnya tadi. Ternyata kakek ini udah meninggal dan membusuk karena coronavirus. Tapi nggak ada yang tahu. Buat kalian tetap jaga kesehatannya. Cewek ini bersiap-siap tuh untuk bertemu dengan kekasihnya. Dia coba tuh baju dan celananya. Tapi karena dia gendut, pakaiannya itu kekecilan. Setelah menerima telepon dari pacarnya, dia ini langsung tuh bergegas ke toilet untuk mencuci muka. Tapi ketika dia mulai mencuci wajahnya itu ada yang aneh guys. Cewek ini bisa membentuk wajahnya sesuka hati seperti lilin cair. Nah, dia mulai nih mengangkat dahinya, memajukan dagu, membesarkan mata, meniruskan pipi, menjontorkan bibirnya, bahkan kakinya itu dibuat langsing dan jenjang. Nah, biar seksi, dadanya ini dia naikkan, bahkan body gendutnya itu dibuat langsing. Nah, ini dia nih wajahnya yang sekarang. Gak lama kekasihnya datang. Cewek ini ragu tuh mau keluar, bahkan dia itu terus bercermin melihat wajahnya yang sekarang. Dan ketika dia keluar, cewek ini mengembalikan tubuh dan wajahnya seperti semula. Cewek ini lebih percaya diri tuh dengan tubuh dan wajah yang dia miliki sekarang. Bukan buatan seperti orang-orang yang operasi plastik itu. Pria botak ini menampar bahkan mengusir pria yang merupakan sales yang datang ke tokonya ini guys. Pria ini kelihatan kesakitan tuh. Suatu malam, pria ini melihat seorang gelandangan yang memakai baju warna-warni hasil jahitan dari kain-kain bekas. Dari sini, pria ini dapat ide. Dia membuat baju unik dengan warna-warni dan menjadi tren anak muda di zaman itu guys. Hasil dari idenya, pria ini terkenal. Bahkan dia itu terlihat kaya raya seperti Sultan Andara. Suatu hari datang nih seorang sales muda ke tokonya. Dia mengusir bahkan memukul pria ini guys. Tapi spontan pria ini sadar melihat kalung yang dipakai sama anak ini. Dia mengingat gelandangan yang menjadi inspirasinya itu memakai kalung yang sama. Akhirnya sales muda ini diajak masuk dan diajak kerjasama juga tuh. Oh ya, apa nih pesan moral yang kalian dapat dari video ini? Komen ya. Pesawat yang dinaiki pria ini jatuh ke laut guys. Lihat deh, pria ini terombang-ambing tuh di lautan yang luas. Malam hari pun tiba dan ketemu pagi lagi. Pria ini melihat daratan dan ada 3 orang bayangan yang ada di pulau ini guys. Pria ini teriak dan bahkan dia itu berharap kalau orang di sana itu memberi dia makan karena dia kelaparan. Tapi begitu sampai di daratan, pria ini terkejut banget. 3 orang yang ada di pulau ini membawa pisau dan darah bercucuran. Ternyata 3 orang ini yang merupakan keluarga adalah kanibal. Mereka memakan pria ini guys. Gak lama ada lagi nih pesawat yang melintas di atas mereka. Bapak kanibal ini senang banget. Ternyata semua ini ulah mereka. Dengan kepala pria yang mereka makan tadi, mereka itu memanahkan ke arah pesawat agar pesawatnya itu jatuh dan dapat makanan lezat lagi. Ih, serem deh keluarga kanibal ini. By the way, kalian udah pernah nggak nih naik pesawat? Kalau udah pernah, kemana? Kasih tahu dong. Nah, dikisahkan 2 orang nelayan berhasil menemukan mumi di kapal yang terombang-ambing. Penemuan kapal ini berada di Filipina tanpa pengemudi dan menjadi kapal berhantu. Setelah diselidiki, mumi tersebut adalah jasad dari seorang pelaut. Nah, mumi ini ditemukan sedang duduk di dekat radio telepon guys. Seolah-olah dia itu sedang melakukan panggilan terakhir untuk menyelamatkan dirinya tuh. Di dalam kabin kapal ini juga ditemukan tuh foto keluarga. Di foto ini diperlihatkan istri dan teman-temannya. Ada juga nih ditemukan pakaian dan makanan-makanan kaleng yang berserakan tuh di mana-mana. Nah, seorang kerabatnya mengatakan kalau dia mendengar suara pelaut ini setahun yang lalu di acara keluarga tuh. Berarti udah 1 tahun nih kapalnya terombang-ambing. Wow.